Guys, please tonton video aku daripada mula sampai habis pada kali ini. Sebab kalau kita tengok, negara Indonesia dan juga Malaysia telah sepakat untuk meninggalkan dolar Amerika Syarikat. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru sahaja datang ke channel YouTube aku dan yang sudah subscribe channel aku dan baru sahaja balik menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Ini seperti biasa kita akan buat sedikit video reaction daripada channel Jurnal 12 di mana video ini berjudul Makin Ngeri. Indonesia dan juga Malaysia sepakat akan meninggalkan dolar Amerika Syarikat. Wow. Di mana video ini berdurasikan 12 minit. Jom kita tonton dulu video ini. Di akhir video nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Rupiah sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global, dan pasar keuangan global sejak kemarin sudah mengantisipasi, berekspektasi mengenai kemenangan Biden ini. Rupiah makin kuat, Republik Indonesia hingga Malaysia sepakat tinggalkan dolar Amerika Serikat. Minum guys. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melesat pada pembukaan perdagangan pasar spot Selasa 3 Agustus 2021 setelah menguat 0,28% di hari Senin kemarin 2 Agustus 2021. Dilansir dari CNBC Indonesia pada Selasa 3 Agustus 2021, 1 dolar Amerika Serikat dibanderol Rp14.350 per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Rupiah menguat 0,41% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Seiring dengan penguatan ini, Bank Indonesia atau BI dan Bank Negara Malaysia atau BNM secara resmi menyepakati penguatan kerangka penyelesaian transaksi penggunaan rupiah ringgit. Artinya, kedua bank sentral sepakat untuk tidak lagi menggunakan kurs dolar dalam bertransaksi. Penguatan kerangka penyelesaian transaksi tersebut biasa dikenal dengan Local Currency Settlement atau LCS. Mata uang rupiah secara pengertian, LCS semakin meningkat adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Bank Indonesia dalam siaran resminya menjelaskan LCS antara Indonesia dan Malaysia sudah diimplementasikan sejak 2 Januari 2018. Penguatan kerangka kerjasama LCS yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan kini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambah investasi langsung dan income transfer atau termasuk remitansi. Income transfer yang dimaksud terdiri dari primary income, antara lain kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi, dan secondary income, antara lain sektor pemerintah dan sektor lainnya, atau transfer personal dan remitansi dan transfer lainnya. Selain itu, penguatan kerjasama LCS antara Bank Indonesia dan BNM tersebut juga meliputi pelonggaran aturan transaksi falas, antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan $200.000 Amerika Serikat per transaksi. Strategi penguatan kerangka kerjasama LCS dikatakan Bank Indonesia merupakan komitmen yang berkelanjutan dari upaya bersama oleh kedua bank sentral dalam mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas kepada pelaku usaha dan individu untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Malaysia. Bank Indonesia dan BNM telah menunjuk beberapa tambahan bank di masing-masing negara sebagai Appoint Cross Currency Dealers atau ACCD untuk mendukung implementasi penguatan kerangka LCS menggunakan rupiah dan ringgit. Secara umum, bank yang ditunjuk memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang cukup, pengalaman dan memfasilitasi perdagangan atau kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan, serta memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra. Merespons hal itu, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Doni Huta Barat mengatakan, banyak keuntungan yang akan didapatkan Indonesia melalui kerjasama Local Currency Settlement atau LCS. LCS sendiri merupakan kerjasama antara Bank Sentral Indonesia dengan sejumlah bank sentral negara lain. Kerjasama ini memperbolehkan menggunakan mata uang lokal setiap kali berlangsung transaksi perdagangan bilateral maupun investasi.
Dengan kerjasama LCS, maka kedua negara bisa sama-sama mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya, dalam setiap transaksi, kedua negara tidak lagi perlu untuk menukar dolar seperti yang saat ini dilakukan. Transaksi di LCS ini mencakup penggunaan kuotasi, nilai tukar secara langsung, serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut dan rupiah. Selain itu, ada juga sharing informasi dan diskusi secara berkala antar otoritas. Untuk diketahui, saat ini Indonesia sudah menyepakati kerangka kerja LCS dengan 4 negara yaitu China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Manfaat adanya LCS ini dikatakan Doni secara umum, yakni settlement transaksi cross-border menggunakan mata uang lokal Indonesia rupiah atau mata uang negara mitra seperti Myanmar, MYR, Thailand, THB, Jepang, JPY, dan China, CNY. Manfaat lainnya, kata Doni, yakni transfer mata uang mitra dan IDR dalam kerangka remitansi atas pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja asing. Selain itu, nasabah dapat memperoleh financing dalam mata uang mitra di Indonesia untuk kebutuhan settlement ke negara Malaysia. Usaha mengguncang dolar ini pasti menimbulkan ketidakpastian baru dalam ekonomi global. Dalam jangka panjang, keseimbangan yang timbul dalam penggunaan mata uang antar negara akan menciptakan sistem ekonomi moneter yang bebas guncangan. Namun hal ini tentu tidak berlaku dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah, keseimbangan yang timbul oleh akibat keragaman mata uang yang digunakan justru akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi menjadi pasti. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai gambaran soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 2025. Rupiah diprediksi bergerak di level 13.500 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Besar tinggi. Rupiah kemungkinan juga akan mendekati tadi level psikologisnya menjelang akhir November di 14.000 sampai 14.100, dan ini angka yang cukup bagus. Artinya kita punya ekspektasi kalau memang pemerintah bisa tetap merealisasikan pencapaian target anggaran. Diborong investor, rupiah tumpas dolar dan mata uang dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya. Semakin banyak investor yang berurus niaga bersama dengan Indonesia, nilai tukar rupiah sukses membukukan penguatan 6 pekan beruntun melawan dolar Amerika Serikat minggu ini. Bahkan sempat menembus ke bawah level 14.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dan berada di level terkuat dalam 5 bulan terakhir. Tidak hanya itu, rupiah juga berjaya di benua Asia dan Eropa. Melansir data Refinitiv, sepanjang pekan ini rupiah menguat 0,28% melawan dolar Amerika Serikat di 14.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mata uang Eropa disapu bersih. Euro melemah 0,62%, franc Swiss merosot 1,59%, krona Swedia minus 1,15%, sementara pound sterling melemah tipis di 0,05%. Di Asia, rupiah menguat melawan mayoritas mata uang utama, hanya melemah melawan won Korea Selatan, baht Thailand, dan dolar Taiwan. Aliran investasi yang besar masuk ke dalam negeri dalam 2 pekan terakhir membuat rupiah perkasa. Data Bank Indonesia menunjukkan pada periode 2 sampai 5 November 2020, transaksi non-residen di pasar keuangan domestik membukukan beli neto 3,81 triliun rupiah. Rinciannya, beli neto di pasar SBN sebesar 3,87 triliun rupiah dan jual neto di pasar saham sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan sepanjang pekan lalu, investor asing melakukan aksi beli atau net buy sebesar 1,2 triliun rupiah. Sepanjang pekan ini bahkan lebih besar lagi, 4,45 triliun rupiah masuk ke pasar saham dalam negeri. Sementara dari pasar obligasi, lelang surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk negara pada Selasa 10 November 2020 lalu kelebihan permintaan atau oversubscribe 2 kali lipat dengan total penawaran yang masuk sebesar 22,6 triliun rupiah. Lebih tinggi dari penawaran yang masuk dalam lelang 2 pekan sebelumnya, 20,9 triliun rupiah. Target indikatif yang ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah dan dimenangkan dengan nilai yang sama. Dilansir dari CNBC Indonesia, besarnya aliran modal tersebut terjadi setelah hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat 3 November lalu menunjukkan kemenangan Joseph atau Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres Amerika Serikat melawan petahana Donald Trump dari Partai Republik.
Kemenangan Biden dianggap menguntungkan negara-negara emerging market seperti Indonesia, sebab perang dagang Amerika Serikat-China kemungkinan akan berakhir atau setidaknya tidak memburuk. Analisis dari Citi memprediksi kemenangan Joe Biden ke depannya, dolar Amerika Serikat akan melemah dan mata uang emerging market akan menjadi yang paling diuntungkan. Alasannya seperti yang disebutkan sebelumnya, perang dagang dengan China kemungkinan akan berakhir. Selain itu, stimulus fiskal yang akan digelontorkan juga akan lebih besar ketimbang yang akan digelontorkan Trump dan Partai Republik. Negara-negara emerging market seperti Indonesia juga berpotensi kecipratan aliran modal. Selain itu, vaksin virus corona dari Pfizer yang dilaporkan mampu menangkal virus hingga lebih dari 90% membuat pelaku pasar semakin ceria, hingga mengalirkan investasi ke negara-negara emerging market dengan imbal hasil tinggi seperti Indonesia. Kabar bagus datang dari hasil survei 2 mingguan Reuters yang menunjukkan investor asing mulai memborong rupiah lagi. Survei dari Reuters tersebut menggunakan rentang -3-3. Angka positif berarti pelaku pasar mengambil posisi long atau beli terhadap dolar Amerika Serikat dan short atau jual terhadap rupiah. Begitu juga sebaliknya, angka negatif berarti mengambil posisi short atau jual terhadap dolar Amerika Serikat dan long atau beli terhadap rupiah. Hasil survei terbaru yang dirilis Kamis 12 November 2020 kemarin menunjukkan angka -1,01 melesat dari 2 pekan lalu yang masih positif 0,09. Angka negatif tersebut merupakan yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Semakin besar angka positif artinya pelaku pasar semakin banyak mengambil posisi beli atau long rupiah. Artinya investor memborong rupiah, mengingat angka minusnya terbesar dalam 6 tahun terakhir. Survei tersebut konsisten dengan pergerakan rupiah di tahun ini. Kala angka positif maka rupiah cenderung melemah, begitu juga sebaliknya. Di bulan Januari saat hasil survei menunjukkan angka positif, rupiah terus menguat melawan dolar Amerika Serikat. Pada 24 Januari, rupiah membukukan penguatan 2,29% secara year to date atau YTD dan menjadi mata uang terbaik di dunia kala itu. Pada bulan Maret lalu ketika rupiah mengalami gejolak, investor mengambil posisi jual atau short rupiah dengan angka survei yang dirilis Reuters sebesar 1,57. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar posisi short rupiah yang diambil investor. Rupiah pun ambruk nyaris 20% YTD ke 16.620 rupiah per dolar Amerika Serikat, terlemah sejak krisis moneter 1998. Memasuki bulan April, rupiah perlahan menguat dan hasil survei Reuters menunjukkan posisi short rupiah semakin berkurang, hingga akhirnya investor mengambil posisi long mulai pada 28 Mei lalu. Alhasil, rupiah membukukan penguatan lebih dari 15% sejak awal April hingga awal Juni. Namun sejak saat itu hasil survei didominasi posisi short kembali, hingga akhirnya investor mengambil posisi long lagi di pekan ini. Dengan posisi long yang mencapai level tertinggi 6 tahun, rupiah tentunya berpeluang menguat lagi ke depannya. Dengan posisi long yang mencapai level tertinggi 6 tahun, rupiah tentunya berpeluang menguat lagi ke depannya. Kalau kita tengok sebenarnya sebelum ini pertukaran mata wang di dunia di antara negara-negara di dunia adalah menggunakan mata wang dolar. Tetapi sejak kebelakangan ini kita dapat nampak bahawa negara-negara di Asia, khususnya di Asia seperti Jepun, seperti China, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia telah menggunakan transaksi mata wang bukan lagi menggunakan dolar tetapi menggunakan mata wang negara mereka sendiri. Di mana kalau kita tengok negara Malaysia dan juga negara Indonesia telah sepakat di antara kerjasama di antara kedua-dua negara ini, di antara Bank Negara Malaysia dan juga Bank di Indonesia jalinkan kerjasama di mana transaksi yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan nilai mata wang negara masing-masing. Kalau kita tengok nilai mata wang negara Indonesia iaitu rupiah sejak daripada tahun lepas sampailah pada bulan ini, menurut daripada sumber dari Jurnal 12 ini, dia menunjukkan satu prestasi yang semakin meningkat dan pada bulan ini nilai mata wang rupiah telah pun masuk dalam bursa saham di dunia. Kalau kita tengok banyak sekali investor-investor yang pada masa kini yang membuat kerjasama bersama dengan Indonesia dan transaksi-transaksi mata wang rupiah ini semakin banyak digunakan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, China, Jepang dan juga Malaysia.
di mana sedikit sebanyak mata wang rupiah yang digunakan di atas transaksi bersama dengan investor-investor ini dapat menaikkan lagi kualiti nilai mata wang rupiah. Kita dapat nampak sini kesan daripada itu apabila pada suatu ketika nanti apabila jatuhnya mata wang dolar. Tidak mustahil sebab sekarang ekonomi dunia semakin dimonopoli oleh China. Jadi mata wang dolar itu tidak mustahil akan jatuh pada suatu hari nanti dan mata wang dunia akan beralih. Kita tidak tahu sama ada dia akan beralih kepada tukar kepada nilai mata wang China ataupun sebaliknya. Sedikit sebanyak daripada ini nilai mata wang rupiah pasti akan naik seiring dengan negara-negara maju yang lain. Jadi yang pasti sekarang nilai mata wang Indonesia iaitu rupiah merupakan satu nilai yang terbesar dalam abad di Indonesia, iaitu nilai mata wang rupiah menjadi nilai transaksi khususnya kita dapat nampak sekarang di ASEAN. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku daripada mula sampailah habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang belum lagi klik butang subscribe, please to klik butang subscribe guys. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.